Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum observasi. Dan sekarang saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sarina, Sarina SPDI, ya. Ya, Eh, Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Sufriawa. Baik Bu, kita mulai ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi Ibu, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi sebelum kita melaksanakan observasi di kelas Ibu. Jadi adapun tujuannya observasi pra-observasi ini untuk yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian kita akan melaksanakan observasi ini supaya nantinya Ibu mempunyai persiapan yang mantap sebelum mengajar. Itu ya Bu. Iya, Pak. Tapi sebelum ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan observasi nanti di kelas Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Oh ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada hari ini di mana materinya itu mengenai wudhu. Nah, di sini bagaimana siswa mampu mengetahui apa itu yang dikatakan wudhu. Kemudian apa rukunnya, apa sunnahnya, kemudian bagaimana siswa itu mampu memperhatikan wudhu dalam gerakan wudhu dalam kehidupan sehari-harinya dengan benar. Seperti itu, Pak. Mantap sekali tujuannya yaitu bagaimana siswa mengetahui apa itu wudhu, bagaimana rukunnya, bagaimana melaksanakannya ya Bu ya. Nah, ya. Baik, pertanyaan kedua Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai atau yang hendak Ibu lakukan? Nah, untuk materi wudhu kali ini, pengembangan yang ingin saya capai, bagaimana siswa itu mampu mengetahui dengan benar gerakan wudhu sesuai dengan urutannya. Oke. Nah, seperti itu, Pak. Sehingga siswa terbiasa melakukan wudhu dalam kehidupannya sehari-hari, tidak kaku lagi. Seperti itu, Pak. Jadi yang ingin Ibu kembangkan yaitu bagaimana siswa mengetahui bagaimana gerakannya dan urutannya Bu ya. Ya bagus. Nah, pertanyaan berikutnya Bu. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, yang ingin Ibu terapkan nanti dalam kelas terkait dengan metode, strategi, kemudian modelnya bagaimana? Oh, bukan. Nah, terkait materi wudhu ini tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan pembelajarannya yang pertama itu bagaimana siswa mengerti apa itu yang dikatakan wudhu sebelumnya, kemudian siswa tahu rukunnya, siswa tahu sunnahnya wudhu, kemudian nanti siswa memperhatikan gerakan wudhu dengan benar. Oke. Nah, untuk pendekatan ada dua. Yang pertama berbasis praktik, di mana di sini siswa dilibatkan secara langsung dalam praktik wudhu untuk dalam meningkatkan keterampilan siswa. Kemudian yang kedua, pendekatan holistik. Nah, bagaimana mengaitkan materi wudhu dengan aspek-aspek kehidupan sehari-hari siswa untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Nah, untuk model pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membahas dan memperhatikan tata cara berwudhu. Kemudian model pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini siswa diberikan proyek untuk membuat panduan visual atau video pembelajaran tentang cara berwudhu dengan benar. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan ceramah dan diskusi, di mana guru menjelaskan tata cara berwudhu dengan benar, kemudian membuka sesi tanya jawab kepada siswa. Seperti itu. Kemudian saya memperagakan tata cara berwudhu di depan kelas diikuti oleh siswa. Kemudian nanti latihannya siswa secara individu atau berkelompok mempraktikkan wudhu dengan benar melalui bimbingan guru. Kemudian tugasnya nanti siswa diberikan tugas untuk menuliskan esai mengenai wudhu, pengalaman mereka tentang berwudhu. Kemudian nanti praktekkan secara langsung. Oke, ngerti. Seperti itu ya Bu. Ya. Jadi bagus sekali sudah ada pendekatan, sudah ada metode, berikut modelnya, dan kemudian di akhirnya ada siswa melakukan praktik.
berikut penugasan essay, di mana tadi saya dengar Ibu menggunakan pendekatan berbasis praktik, bagus sekali itu Bu. Kemudian holistik, kemudian modelnya menggunakan kooperatif, kemudian proyek. Ada kaitannya dengan terakhir Bu. Kemudian Ibu menggunakan 2 metode, yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Bagus sekali ini untuk membiasakan siswa percaya diri. Ya, bagus sekali Bu. Berikutnya, kapan kegiatan ini kita lakukan? Kapan ada waktu tak kira-kira? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu, Pak, di kelas 8A jam pertama. Hari Rabu jam pertama? Iya, Pak. Oke, baik Bu. Jadi hari Rabu jam pertama, insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan supervisi ya Bu? Iya, Pak. Oke, baik Bu. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dan hasil percakapan kita hari ini? Oke, jadi alhamdulillah Pak, melalui percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran tentang persiapan kegiatan saya nanti observasi, pada saat observasi. Saya mendapatkan banyak gambaran, jadi semoga nanti dalam pembelajaran saya bisa menghidupkan pembelajaran di dalam kelas. Baik. Itu Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya Pak. Jadi hari ini kita sudah berbincang-bincang observasi. Ini terkait persiapan kita. Baik, nanti Bu, untuk setelah observasi ada pasca observasi. Doanya kegiatan ini insya Allah akan dihadiri oleh pengajar praktik. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Bu. Ya Pak, sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya. Oke, sebelum kita memulai, ayo siapkan dulu ketua kelas, siapkan. Oke. Salam kepada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Al-Fadlan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita games dulu sebentar ya. Oke, untuk merefresh otak kalian ya. Oke, jadi kalau ibu katakan hello, kalian katakan hi. Sebaliknya kalau ibu katakan hi, kalian katakan hello. Oke, saya coba ya. Hello. Hai. Kepala. Kalau ibu katakan batuk, biasanya kalau batuk apa yang Oke, pegang mulut ya. Kalau misalkan ibu bilang batik, oke, kalian pegang di sini ya bahunya. Oke, tes. Botak. Batuk. Batik. Batik. Batuk. Batuk. Batik. Oke, aplaus dulu untuk temannya. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Malaikat apa lagi? Banyak malaikat. Oke. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Oke, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Aplaus dulu untuk temannya. Oke, di laki-laki ada yang jahat atau salah. Oke, hari ini kita masuk di materi yang baru mengenai berwudu. Pernah dengar kata berwudu? Oke, apa sih itu wudu? Kalau ibu bilang wudu, apa yang ada di pikirannya kalian? Oke, ada yang bilang membersihkan diri, ada yang bilang bersuci, apa lagi? Karena oke, dia dalam keadaan tidak suci.
bersih tapi tidak suci. Ya, kalau orang mau sholat harus suci. Oke, selanjutnya. Nah, macam-macam air yang dipakai untuk berwudu. Nah, di sini yang pertama ada air embun, ada air hujan. Membesar sebagian kepala, kemudian kaki. Nah, kalau misalnya nanti di luar sana, anakku sekalian, misalkan ada air, tapi sedikit nih, nah, bisa. Ini saja, biar tidak cuci ini tangan dua baru. Jangan dipegang, ya. Kapan kalian sudah berwudu baru kalian pegang, mohon maaf ya, berarti wudu Anda batal. Oke, selanjutnya tidur berbaring, pingsan, mabuk atau gila sampai siku. Kemudian sebagian kepala, kemudian supaya kena juga air di sini ya. Begini baru kemudian ini jari telunjuk. Oke, kalau sudah paham dan tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu mau bagi kelompok dulu ya. Jadi Ibu akan bagi 3 kelompok ya. Ibu akan bagi 3 kelompok. Jadi silakan menghitung 1 sampai 3. Misalkan gerakan pertama Iqbal, gerakan kedua, begitu seterusnya berulang. Paham mengenai tugasnya? Paham? Oke, silakan diskusikan sekarang bersama dengan teman kelompoknya. Kedua, saya persilakan untuk tampil ke depan, memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Cara wudu yang benar. Yang pertama, mencuci tangan dan membaca basmalah. Jangan malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Oke. Oke, sebanyak 3 kali. Oke, yang kedua. Dan membaca niat. Nah, kumur-kumur dulu, kumur-kumur. Kumur-kumur dulu, kumur-kumur. Oke, langsung kumur-kumur. Nah, oke. Yang kedua, kumur-kumur. Sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya. 3, membasuh muka dan membaca niat. Nawaitul hudua dirafil hadasi asgori fadlillah ta'ala. Oke. Keempat, Tangan sampai siku. Oke. Banyak 3 kali. Ya, itu ya. Seperti ini. Nah. Oke. Nah, setelah kanan baru ke sebelah Kiri. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia baku dondong? Kita akan mengaplikasikan cara tata wudu yang benar. Pertama, mencuci tangan. Oke. Cuci dulu salah jari, baru ke bagian kanan. Setelah dibersihkan bagian kanan, baru ke bagian kiri. Oke, setelah itu
Oke, selanjutnya gerakan kumur-kumur. Ambil air, buat cara berwudu. Oke. Pertama, membasuh muka, mencuci tangan sebanyak 3 kali. Oke, ya. Begini semua dulu. Ya, baru bagian kanan. Ya. Paling meriah, plus dulu untuk kalian semuanya. Dan najis. Nah, salah satunya kita harus, kalau kita hendak melaksanakan sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Jadi, anak-anakku sekalian, apa yang telah kita pelajari hari ini, tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sekedar hanya di dalam kelas mendengarkan, di luar ditinggalkan, tetapi langsung diterapkan ya. Nanti kalau masuk waktu sholat zuhur, diingat tadi apa-apa syarat sahnya sholat itu adalah melakukan wudu, berwudu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak ada ya. Untuk tugasnya silakan masing-masing ya, tuliskan urutannya, tata cara berwudu ya, masing-masing ini tadi kan per kelompok, jadi tugasnya nanti di rumah silakan kalian buatkan masing-masing tata cara berwudu dengan benar. Kalian ceritakan ya, dimulai dari apa, diakhiri dengan apa tentang wudu. Oke, paham ya sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya hari ini anak-anak. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk anak-anakku sekalian atas kerjasamanya hari ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan, calon guru penggerak Kabupaten Sidrap angkatan 10. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi mengenai kegiatan observasi kemarin bersama Miss Sarina di kelas kelas 8A tentang observasi kemarin di kelasnya. Kemudian alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Sukomeja Praktik, Bapak Syed, beliau di sini akan mengamati kegiatan pasca observasi itu. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke. Baik, misalnya sebelum saya ajukan beberapa pertanyaan. Kemarin itu bagaimana perasaan waktu di observasi? Perasaan saya awalnya sih saya nervous karena maksudnya kan baru lagi mulai pembelajaran awal semester. Iya. Jadi saya merasa agak tegang, tapi lama-kelamaan alhamdulillah berjalannya proses saya bisa merasa nyaman. Oke, baik. Jadi percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas Ibu kemarin. Dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Oke, terima kasih Ibu sudah melakukan waktunya untuk bertemu kembali di pasca observasi ini. Mari kita mulai dengan hal-hal positif terlebih dahulu. Ini saya melihat bahwa Ibu berhasil menjelaskan langkah-langkah tata cara berwudu dengan jelas dan siswa terlihat sangat memperhatikan cara Ibu menjelaskan. Jadi ada juga saya lihat video-video kemarin itu bagus sekali. Jadi pertanyaan pertama, apa yang Ibu pikirkan saat mempersiapkan materi? Baik, terima kasih Pak. Pada saat kemarin proses pembelajaran itu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya menggunakan alat peraga dan demonstrasi. Jadi saya membuat video PowerPoint sehingga anak-anak lebih mudah, lebih memahami bagaimana tata cara langkah berwudu dengan benar. Oh, itu adalah strategi yang baik, Dik. Jadi, saya juga melihat bahwa Ibu melibatkan anak-anak secara langsung dengan meminta mereka untuk melakukan praktek wudu. Saya lihat mereka kemarin berkelompok, kemudian satu-satu lagi menyebutkan langkah berikutnya, itu biasa kalau begitu akan melekat sama anak-anak Bu. Iya. Kemudian
bagaimana menurut Ibu efektivitas metode di dalam pembelajaran kemarin? Saya merasa Pak, metode ini sudah cukup baik karena siswa dapat secara langsung mempraktikkan. Jadi setelah saya menjelaskan, Iya. saya kemudian membagi kelompok, kemudian setelah, terjadi kelompok itu siswa langsung mempraktikkannya di depan. Oke, itu adalah observasi yang baik. Kemudian apa yang Ibu pikirkan dan dapat lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa yang mungkin ada itu kemarin yang masih malu-malu. Kira-kira apa upaya Ibu untuk eh, apa yang kurang percaya diri itu bagaimana cara mempraktekkan dengan baik? Mungkin saya akan lebih memberikan mereka motivasi lagi, bagaimana meningkatkan, cara berwudu mereka dengan benar, pentingnya wudu itu seperti apa. Kemudian saya akan menciptakan Iya. lingkungan belajar yang lebih nyaman lagi, supaya anak-anak lebih mudah lagi memahami apa yang saya sampaikan. Betul, bagus sekali. Begitu adalah ini yang bagus. Jadi mari kita membuat rencana tindakan kelas untuk berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada dukungan atau sumber daya yang Ibu butuhkan ke depannya? Saya rasa dengan menggunakan PowerPoint video itu sudah cukup, Pak. Itu sudah sangat, membantu dan efisien dalam, menjelaskan bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar. Gitu ya. Baik sekali. Jadi banyak sekali tool sudah disiapkan di internet, video-video, animasi tentang tata cara berwudhu. Jadi saya akan mencatat ini, kemudian saya akan bantu Ibu nanti bagaimana bisa menghadirkan dari berbagai macam sumber video yang sesuai. Apakah ada hal lain Bu yang ingin Ibu diskusikan atau pertanyakan? Saya rasa tidak ada, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas umpan baliknya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Saya sangat menghargai dedikasi Ibu kemarin, luar biasa persiapannya, kemudian cara mengajar Ibu semangat ya. Jadi kalau Ibu semangat, otomatis anak-anak yang mengantuk akan lebih semangat lagi ya. Ini mari kita jadwalkan untuk pertemuan berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan sampai baik. Selanjutnya pasca presentasi ini akan dilanjutkan oleh Bapak Pengamat. Silakan Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang saya dari Pak Kinduan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar Pak Ridwan hari ini? Iya Pak. Baik. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu, saya senang bisa berpartisipasi dalam percakapan pasca observasi ini. Ya, percakapan atau diskusi yang Bapak Ibu lakukan sangat komprehensif dan berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini berkaitan dengan yang pendampingan kemarin yang kita laksanakan Pak Faridor ya. Ya, itu observasi kelas. Ya, kita laksanakan pertama observasi, kemudian langsung observasi di kelas ya seperti Bapak Ibu tadi diskusikan. Ya, kemudian terakhir pasca observasi ya itu kemudian dan tentunya nanti ada tindak lanjut Pak seperti itu ya karena Bapak sebagai calon guru penggerak jadi Bapak kemarin itu saya izinkan untuk mempraktekkan supervisi di kelas ya seperti itu ya kebetulan Ibu Sahrina bersedia ya Sahrina Masunin gitu. Ada beberapa catatan saya di sini ya yang saya amati ya tadi percakapan Bapak Ibu itu sudah berjalan dengan bagus ya sesuai dengan secara keseluruhan itu saya lihat sudah sesuai dengan alur cerita coaching dan ada juga saya dengar itu diskusi pembelajaran mispronunciasi untuk pemenuhan kebutuhan murid kita seperti itu dalam pembelajaran. Nah, bagus sekali dalam pembukaan tadi percakapan yang dilakukan Pak Ridwan sudah sangat baik. Ada pertama salam, ada sapaan hangat menanyakan tentang suasana kelas, suasana pertama di supervisi, sama rekan sejauh dari calon guru penggerak, itu ada merasa diaktifkan pertama dan akhirnya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, tentunya diskusi kita ini ya ciptakan suasana yang nyaman. Ya, kemudian ada sedikit juga di sini umpan balik sedikit saja. Ya, saya melihat tadi
CGP Pak Ridwan itu memulai memberikan apresiasi ya kepada Ibu atau penghargaan. Ini sudah berjalan sesuai dengan supervisi akademi ini sudah bisa kita terapkan seperti ini. Ya, karena meningkatkan rasa percaya diri ya Ibu kita memberikan motivasi. Kemudian ada refleksi, ya itu menurut catatan saya di sini ada refleksi dan diskusi, ya ada juga yang sifatnya konstruktif. Ya tentunya saya lihat di sini tadi ya CGP yang berarti Pak Ridwan itu memberikan pertanyaan yang sangat bagus dan itu ada memotivasi siswa ya dan ada Pak Ridwan melihat ada sedikit celah-celah ada yang disampaikan ditanyakan kenapa begini kenapa ini ya ini dari kita ya sebagai ya pendamping umpama misalnya kita sebagai akademik ya tentunya ya ada pendekatan coaching efektif ya seperti tadi ya supervisi observasi dari calon guru penggerak, ya nantinya itu guru penggerak juga ya akan memberikan contoh-contoh ke depan ke belakang, ya ke depannya seperti itu. Sudah ada pendekatan coaching yang efektif seperti itu. Kemudian tindak lanjut, hanya saya lihat tadi juga ada tindak lanjut, ya saya dengar, saya amati tindak lanjutnya setelah selesai observasi di kelas, selesai pasca akan ada evaluasi ke depannya. Ya, seperti apa lagi yang dilaksanakan, Ibu apalagi guru agama ini korbannya karakter siswa yang seperti itu yang dimana yang menggerakkan menampilkan kutip video dan apa tindak lanjutnya hasilnya yang kedepannya itu masih perlu kita memperbaiki komitmen kita ya, kita memulihkan komitmen kita ya mendukung guru secara berkelanjutan seperti itu kalau doang ya ya. Yang terakhir, ya saran untuk peningkatan, ya saran-saran saja. Pertama, pemantauan secara berkala, ya dalam izin bahwa CGP yang ada di sekolah ini, itu secara tidak langsung akan mendampingi seperti itu. Jadi kalau ada lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya, bisa kita buat lagi CGP aksi nyata, ya, pembuatan misalnya kolaborasi dalam pembelajaran. Dilaksanakan guru penggerak tetap bisa hadir lagi kembali ya karena guru yang masuk dalam yang disupervisi atau diobservasi oleh CGP itu adalah bakal untuk menjadi CGP juga berikutnya seperti itu. Jadi kita jangan lepas dari sini lagi ya. Bukan berarti kita selesai di observasi ini tidak ada lagi. Ini akan berantai berkelanjutan seperti itu. Jadi yaitu yang dikatakan tadi ada tindak lanjutnya, evaluasi terus menerus seperti itu. Nah terakhir ya penggunaan data dan bukti. Nah, ini sudah pasti observasi di lapangan. Ya di kelas kita memperkuat diskusi, membantu guru melihat dengan lebih jelas area mana yang lebih ditingkatkan ya, seperti Bapak dan Mbak dijelaskan ini sedikit di sini kekurangan sektor ini di bagian ini mungkin ini bisa ditingkatkan. Jadi kelanjutannya saya serahkan kepada CGP untuk tetap memantau guru-guru seperti Ibu ini perkembangan di tindak lanjutnya seperti itu. Demikian dari saya ingin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iya. atas kesempatan ini untuk berdiskusi tentang proses pembelajaran di kelas saya dan masukannya tadi Pak. Saya merasa sangat didukung dan dihargai dengan umpan balik yang diberikan. Percakapan ini semoga menambah wawasan untuk saya dan menambah pengetahuan saya bagaimana nanti di kelas saya berproses di kelas dengan anak-anak menjadi lebih baik sehingga saya dapat meningkatkan pengetahuan atau karakter anak-anak di dalam kelas seperti itu Pak. Terima kasih Bu Serina, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya di percakapan kita ini sangat bermanfaat saya kira dan percakapan kita ini sangat konstruktif banyak sekali manfaat ke depan. Jadi mari kita terus berkomunikasi untuk Bapak Ya. sarannya terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini
bisa lebih baik di kemudian hari ya. Oke, sekian kegiatan pasca observasi hari ini. Itu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.